Pasti lihat misal ada suami, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya suami gitu. Berapa banyak yang tidak ada yang ngorok di sebelahnya, betul? Oh, tapi suami saya ngorok berarti masih hidup, alhamdulillah. Berapa banyak yang merindukan korokan suaminya ketika suaminya udah nggak ada, di sampingnya sudah tidak ada suami itu, mana yang ngorok tuh? Saya kangen yang ngorok, gitu Bu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Mau nyoba hidup bahagia, tenggelamkan dalam rasa syukur. Syukur, syukur, syukur. Daripada kita mikirin keinginan kita, keinginan itu tidak terjamin datang tuh tambahan dari Allah. Tapi syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur, syukur. Pokoknya ya terkesan itu ada seorang orang tua yang anaknya diuji dengan sakit sampai koma anaknya. Tapi yang dipikir bukan komanya, melainkan, oh alhamdulillah masih bernafas, terima kasih. Anaknya tidak sadar, tapi sekecil apapun disyukuri. Alhamdulillah masih nafas, ya Allah terima kasih. Tidak komplain dengan komanya. Tidak, duh kenapa sih anak saya pakai nggak bisa bergerak begini? Kenapa anak saya nggak sadar, nggak kesana? Ya Allah, terima kasih, masih nafas, masih berdetak jantungnya. Disyukuri, lama-lama bisa terbuka matanya, badan belum bergerak, tidak. Tuh ini badannya nggak bisa bergerak, enggak. Ya Allah terima kasih, engkau buka matanya. Sehat tuh sekarang anaknya. Dengan keyakinan Allah menambah karunia bagi yang bersyukur. Tuh, ini kisah nyata hadirin. Nah kita kan Util merasa kanker, ya. Syukur hadirin kalau bangun tidur, alhamdulillah saya masih bisa, masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pas bangun, ya Allah alhamdulillah saya masih bisa bangun. Alhamdulillah napas masih segar, gratis, nggak pakai oksigen. Jarang orang syukur. Tuh berdiri, ya Allah saya masih bisa berdiri, jalan. Syukur, syukur, pegang kasur, ya Rob terima kasih engkau beri saya kasur. Ada selimut, ada atapnya, alhamdulillah. Berapa banyak yang tidurnya tidak punya atap atau di tenda, masya Allah. Suara apa? Suara AA hadirin singnya. Dulu saya nggak gitu. Dulu gitu suruh anjing. Aduh saya namanya senjata makan tuan hadirin. Ya Allah, telinga saya normal. Kalau terbangunkan oleh anak, misalkan bayi, ya jangan rewel anget. Itu teh Allah yang membuat nangis. Syukur bayinya bisa nangis, mau punya bayi nggak nangis-nangis. Berapa banyak yang merindukan tangisan bayi? Kenapa nggak disyukuri? Pas bangun, habis wudhu, lihat dinding dicoret-coret oleh anak. Alhamdulillah ya Allah, anak saya kreatif, bisa nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak anak yang tidak bisa menggerakkan tangannya, benar? Pasti lihat misal ada suami, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya suami, gitu. Berapa banyak yang tidak ada yang ngorok di sebelahnya, betul? Oh, tapi suami saya ngorok berarti masih hidup, alhamdulillah. Berapa banyak yang merindukan korokan suaminya
ketika suaminya udah nggak ada, di sampingnya sudah tidak ada suami itu, mana yang ngorok tuh? Saya kangen yang ngorok, gitu Bu. Makanya syukuri, tapi udah bising. Dengar ya, bisingnya orang ngorok tuh cuma 2 sebabnya. Beliau tidur, kita bangun. Cuman itu masalahnya. Kalau kita tidur, dia tidak ngorok. Atau beliau bangun juga tidak ngorok. Jadi solusinya cuma 2. Cepat tidur atau bangunkan ya. Bangun Pak, ada apa? Cepat-cepat kita tidur ya. Ada katanya yang istrinya ngorok, berhasil sekarang dikasih obat. Dia nggak ngorok, obat apa? Obat anti tidur. Jadi istrinya melek, gitu jadi. Zolim, istighfar, astagfirullah. Aneh, yang ngaco, kita yang disuruh istighfar kata Bapak. Terus kan, astagfirullah. Ayo, syukur. Sekecil apapun syukur. Ketemu air juga, ya Allah, terima kasih ya Rabb. Mudah-mudahan, doakan yang menyediakan air. Kita kan tidak tahu siapa yang nimba, siapa yang menyediakan air. Misalkan ya, syukuri. Misal ada air hangat di sini, air madu, syukur. Kita enggak usah banyak berharap. Ya, makasih. Jangan banyak berharap, bikin sakit hati, stres, biar ya. Semuanya ada waktunya. Kenapa tinggal segini? Nggak boleh hadirin. Tidak boleh. Ya kalau air tinggal setengahnya, syukuri masih ada setengahnya. Jangan nanya kenapa tinggal setengahnya. Jangan, syukuri. Betul? Alhamdulillah. Nah, dalam situasi begini, cari celah supaya kita bersyukur. Dan itu adalah samudra tiada bertepi. Jangan cari penyakit yang membuat kita kufur nikmat. Syukuri nikmat dari Allah. Apapun, karena bakal ketemu dengan nikmat itu. Saking banyaknya, jadi mau gimana pun pasti nikmat dari Allah yang ada. Betul? Tapi saya mah udah tua juga hidup, benar. Syukur. Saya boleh cerita sedikit yang udah cerita ini. Udah cerita belum sih? Tahu dari mana? Ini maaf ya, mengulang tentang yang sudah pensiun di rumahnya Perumnas dan tidak dibangun jadi orsinil sederhana. Kata si Bapak Tebu, maaf ya, saya nggak bisa memberikan yang terbaik. Saya sudah pensiun, hidup kita hanya dari uang pensiun. Rumah kita paling butut di komplek ini, di Perumnas ini, satu-satunya yang belum dibangun. Orang lain bagus. Si ibunya teh, atuh Pak, jangan gitu mikirnya, syukur. Saya mah syukur. Berapa banyak teman kita yang belum punya rumah, ngontrak, tiap tahun tegang karena harus cari kontrakan baru, tiap bulan ngumpulin uang. Alhamdulillah kita sudah lunas, tapi kan butut Bu. Pak, syukur dititipin rumah seperti ini. Kalau bagus mah belum tentu siap. Pak, rumah sederhana gini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Udah butut ya. Yang kedua, tetangga juga nggak ada yang dengki sama rumah kita, nggak ada yang iri. Mau iri ke kulkas, dah nggak ada kulkasnya. Mau iri ke TV, dah kita mah cuma jendela. Yang ketiga, enak rumah, nggak ada barang teh Pak, nggak banyak urusan, ngepel juga set beres, tidak rumit. Yang keempat, enaknya sederhana teh Pak,
gak diminatin maling. Berapa banyak tetangga yang kecurian, kita mah gak dikunci juga aman, dan maling juga prihatin. Dan yang kelima yang sangat penting, jangan lupa hadirin, tiap barang itu jadi potensi urusan, potensi masalah. Makin bagus, makin mahal sebetulnya, makin nyuri itu hati kita kalau tidak hati-hati, ya. Ada yang punya barang bagus, punya barang mahal karena perlu, nggak menyuri hatinya, tapi ada karena itu tuh cicilannya nyesek, ya. Tapi kalau sedikit barang di akhirat ringan hisabnya. Lihat yang belanja di SMM, makin banyak beli barangnya, lama tuh dia dihisabnya, ya kan? Permen, coklat, terus punya kayu putih, masker, tapi yang beli satu, odading, beres. Ayo syukur. Mau ditambah lagi nih bonus supaya tenang. Sing legowo, jadilah orang yang sangat pemaaf. Setuju? Bahkan kalau bisa kita memaafkan orang lain sebelum orang minta maaf. Dan kita juga banyak dosanya, ingin dimaafkan orang. Benar? Sudah dibuatlah hati ini jadi orang yang bisa memaklumi, memahami, dan memaafkan. Jangan ada gantar kekaitan, jangan ada dendam, capek dendam tuh, ya, betul tidak? Maaf. Dan kalau memaafkan tuh nggak usah merasa berjasa. Kamu sudah saya maafkan loh, ya. Tapi ingat ya, antara memaafkan dan melupakan beda kapling, kepanjangan. Sudahlah, selesai. Sebagaimana kita pun ingin dimaafkan, maafkan saja. Dan bergerak terus. Dan bonusnya tuh baik aja, udahlah. Mikir tuh PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu aja terus. Kalau kita lillahi ta'ala memperbaiki dirinya dan memberikan yang terbaiknya lillahi ta'ala juga, hati kita tenang.